Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita mengawali setiap aktivitas yang kita lakukan dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan adalah berkat karunia taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nikmat dari Allah, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Maka selesai melakukan suatu kebaikan, Rasulullah biasanya mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya suatu kebaikan bisa tertunaikan. Kita sudah menyelesaikan salat subuh hari ini secara berjamaah. Sebagian malam ini juga mungkin sudah menyelesaikan i'tikaf untuk malam ke-27 Ramadan 1447 Hijriah. Maka semua yang bisa kita lakukan, yang telah kita lakukan, sekali lagi semua atas nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu banyak-banyak kita bersyukur. Bahkan ungkapan rasa syukur pun perlu kita syukuri lagi. Kita bisa bersyukur, itu adalah bagian dari nikmat Allah. Banyak orang yang dapat nikmat tidak mau bersyukur atau tidak bisa bersyukur. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya diamanahkan untuk menyampaikan tema tentang Lailatul Qadar sebagai momentum hijrah. Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Al-Qadar. Setidaknya ada dua riwayat tentang sebab turunnya surat ini. Disebut dengan sababun nuzul. Sababun nuzul itu adalah peristiwa atau suatu kejadian yang melatar belakangi Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu ayat atau suatu surat. Di antara riwayat yang disampaikan oleh para ulama tentang turunnya surat Al-Qadar ini, dikisahkan bahwasanya ada salah seorang dari Bani Israel. Ini orangnya luar biasa. Dia ini setiap malam salat malam, dan siangnya dia berjihad di jalan Allah. Artinya malam-malam dihabiskan untuk bermunajat kepada Allah, dan siangnya digunakan untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah. Keadaan itu dilakukan selama lebih dari 80 tahun. Sehingga ketika cerita itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, para sahabat merasa takjub dan juga termotivasi. Artinya kita pengen juga seperti orang itu. Malam dihabiskan untuk ibadah dan siang dihabiskan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah lepas satu hari pun. Jadi hari-harinya digunakan untuk ibadah di malam hari, siangnya digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sahabat merasa dalam tanda petik iri dengan apa yang dilakukan oleh hamba yang saleh itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini. Artinya
Allah juga memberikan kebaikan kepada umat ini dengan ibadah yang nilainya besar. Nanti akan kita singgung lebih lanjut. Kisah yang kedua yang melatar belakangi turunnya surat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi, beliau mendapatkan tugas untuk berdakwah, mengajak sebanyak-banyaknya umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang yang bisa diajak untuk mengesahkan Allah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, sehingga nanti peluang untuk masuk surga itu juga banyak, maka di situ menjadi ukuran keberhasilan seorang nabi. Sama kita juga sebagai manusia, kalau kita dapat tugas, kemudian tugas itu banyak yang bisa diselesaikan, maka itu salah satu di antara ukuran keberhasilan kita. Semua nabi Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk berdakwah. Nah, untuk mengetahui tingkat kesuksesan seorang nabi, berarti sebanyak apa umat yang nanti masuk surga. Umat nabi siapa yang paling banyak masuk surga? Kan seperti itu. Artinya semakin banyak umat seorang nabi masuk surga, maka keberhasilannya besar. Dan seperti itu ya. Contoh kita nih seumpamanya pengurus masjid. Di antara keberhasilan kita, seberapa banyak kita bisa mengajak umat ini untuk ke masjid. Kan seperti itu. Kalau masjid ramai, diminati orang, banyak didatangi, orang ibadah juga nyaman, berarti berhasil pengurus masjid. Tapi kalau masjid tidak ada yang datang, orang datang juga malas, fasilitasnya ya tidak memadai, kadang ini itu membuat ibadah juga nggak nyaman. Akhirnya umat tak mau datang ke masjid, berarti pengurus masjid tidak berhasil mengajak umat untuk dekat dengan masjid. Ya, kita punya lembaga, semakin banyak orang yang mengambil manfaat dari lembaga kita, berarti semakin berhasil. Seperti itulah nabi-nabi. Dan Nabi Muhammad SAW berpikir juga, umatku usianya singkat, sementara umat nabi-nabi sebelumnya usianya panjang-panjang. Artinya kalau nanti bersaing untuk masuk surga, pasti akan dilihat dari kualitas dan kuantitas ibadahnya. Kalau dibanding dengan umat-umat zaman dulu, usianya Allah kasih panjang-panjang. Umat Nabi Nuh panjang umurnya. Ya, umat Nabi Ibrahim panjang umurnya. Umat Nabi Musa panjang umur. Umat Nabi Muhammad semakin kesini semakin singkat usia hidupnya. Artinya kesempatan untuk beribadah juga semakin singkat. Kita dikasih waktu oleh Allah hidup di dunia ini, anggaplah 80 tahun. Berarti kalau 80 tahun ini kita manfaatkan 100% untuk ibadah, ya paling banyak ya 80 tahun kita ibadah, ya kan? Sementara tadi yang umat Nabi Musa, salah seorang Bani Israel tadi, dia sudah menghabiskan 80 tahun sekian tanpa henti untuk berjihad dan juga untuk beribadah. Itu baru sebagian umurnya. Kita bisa jadi seluruh umur kita 80 tahun. Belum dikurangi dengan masa balik, belum dikurangi dengan ini, itu, dan lain sebagainya. Artinya, ketika nanti kita bersaing dengan umat nabi-nabi sebelumnya untuk masuk surga, maka potensi kita menang kecil. Karena apa? Karena kesempatan ibadah kita terbatas. Kalau umat Nabi Nuh 1000 tahun, dia bisa manfaatkan 50% saja dari usianya, dia sudah beribadah 500 tahun. Sementara kalau kita, semua usia kita habiskan untuk ibadah, maksimal 80 tahun. Ini ada orang ibadah 500 tahun dengan ibadah 80 tahun. Mana kira-kira yang dimasukkan di surga? Masih yang 500 tahun. Belum lagi kualitas keimanan. Semakin kesini, kualitas keimanan semakin menipis. Kenapa kita diperintahkan untuk melihat, membaca, mendengar kisah umat-umat terdahulu?
Karena luar biasa tingkat keimanan mereka. Ya kan? Untuk memotivasi, walaupun kita nggak bisa mungkin seperti mereka 100%. Umat-umat Nabi zaman dulu siksaannya luar biasa. Ya, tantangannya luar biasa. Yang mungkin kalau seumpamanya itu berlaku di zaman sekarang, banyak di antara kita yang bubar barisan. Kita digoda dengan Indomie kadang-kadang sudah hilang iman. Ya kan? Dengan berapa rupiah sudah hilang iman. Artinya secara kuantitas ibadah kita potensi kalah. Secara kualitas keimanan kita potensi juga kalah. Apa yang bisa dibanggakan? Maka Nabi juga khawatir. Ini kami kan saingan dengan nabi-nabi yang lain, siapa di antara umatnya yang paling banyak masuk surga. Tapi Allah ngasih kesempatan umatku dikit. Umat yang dulu panjang. Ya, akhirnya beliau mengadu kepada Allah dan akhirnya Allah turunkan surat Al-Qadar, di mana satu malam ibadah bisa sebanding atau lebih baik daripada 80 tahun ibadah. Kalau satu malamnya di bulan Ramadan kita bisa ya beribadah yang nilainya anggaplah lebih dari 80 tahun. Maka kalau kita dikasih usia 80 tahun, kita dapat Lailatul Qadar 10 kali, ya, berarti kita bisa nilai ibadah kita bisa 800 tahun lebih. Ya. Ini diantara bagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ibadahnya tidak seberat umat-umat zaman dulu, tetapi pahalanya bisa melebihi umat-umat zaman dulu. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat ini diawali dengan firman Allah, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kami biasanya menunjukkan jumlah lebih dari satu. Sementara kita tahu Allah cuman satu. Kenapa Allah pakai kata kami? Seakan-akan ada yang lain selain Allah yang dilibatkan. Berarti bisa jadi Allah bukan satu. Kenapa pakai kami? Nah, dalam bahasa Arab, kata kami selain menunjukkan sesuatu yang tunggal, dia juga menunjukkan keagungan. Maka ketika seseorang mengucapkan inna, kami, walaupun dia satu, tetapi untuk menunjukkan wibawa, keagungan seseorang. Seperti ketika kita manggil orang. Ada kata antum. Antum itu aslinya kalian. Kalian berarti lebih dari dua. Tapi kalau kita bicara dengan lawan bicara kita ya, walaupun satu orang, kita bilang antum. Antum mau kemana? Saya kan cuma satu orang. Satu orang harusnya anta. Ya. Udah belajar kan Pak Indra? Yang belajar bahasa Arab nih. Bahasa Jahan gimana? Murid-muridnya sudah masa anta aja nggak tahu, ya kan? Tanda tangan terus tapi ya. Anta satu orang, antum banyak orang. Tapi untuk memuliakan lawan bicara kita panggil dengan kata antum. Ya kan? Antum mau kemana? Antum habis ngapain? Kan begitu ya. Kalau mau bener-bener sesuai artinya, ente mau kemana? Tapi kan kayak tidak sopan ya manggil ente. Jadi antum mau kemana? Begitu juga ketika Allah menggunakan kata inna, sesungguhnya kami, bukan berarti Allah banyak, tetapi menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama tafsir yang mengatakan kadang Allah menggunakan kata saya atau aku, kadang juga menggunakan kata kami. Setelah diteliti, ketika Allah menggunakan kata kami dalam Al-Quran, maka ada unsur yang dilibatkan. Ketika Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, selain berarti keagungan, kami Allah walaupun tunggal tapi pakai kami, tapi dalam makna lain bahwasanya proses penurunan Al-Quran ini melibatkan unsur lain. Bukan Allah langsung gitu ya. Dalam sejarahnya memang Allah menurunkan Al-Quran
melibatkan unsur lain. Yang paling dekat adalah malaikat Jibril. Al-Quran itu kalau didefinisikan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Karena wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kadang-kadang langsung Allah Subhanahu wa taala hembuskan ke dalam pikiran seorang nabi, tapi enggak jadi Al-Qur'an. Al-Qur'an karena saking istimewanya, maka wahyu itu harus dikawal oleh seorang kurir namanya Jibril. Tapi wahyu selain Al-Qur'an ada. Mimpi adalah bagian dari wahyu yang Allah berikan kepada nabi. Enggak pakai perantara malaikat Jibril, tetapi bukan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an kitab Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Inna, sesungguhnya kami, ya kan? Artinya ketika Allah mengatakan kami, selain menunjukkan keagungan, Allah juga melibatkan unsur lain, ya. Kalau dalam hal ini melibatkan Jibril ketika menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada kata anzalna. Di Al-Quran ada kata anzalna, ada kata nazzalna. Pakai hamzah kemudian pakai tasydid. Anzalna, nazzalna. Ada satu pertanyaan yang kadang-kadang muncul begini, Bapak Ibu. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Kita mencari malam Lailatul Qadar itu kapan? Di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tetapi kenapa peringatan nuzulul Quran itu malam 17 Ramadan? Ya kan? Malam 17 bukan malam 21. Kalau malam 17 kan berarti pertengahan ini. 10 pertengahan kan, bukan 10 terakhir. Itu peringatan nuzul Quran yang sering kita peringati. Katanya Al-Quran turunnya Lailatul Qadar. Kenapa kita memperingatinya 17? Padahal kata Nabi, Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil 10 terakhir. Akhirnya kan orang bertanya-tanya, jangan-jangan kita salah ini memperingati 17 Ramadan. Atau kita geser 21, 23, 24, 25, ya kan? Atau tetap 17. Nah, disinilah ada kata nazzalna dengan anzalna. Kata anzalna digunakan oleh Allah untuk menunjukkan penurunan Al-Quran sekaligus. Sementara kata nazzalna digunakan untuk menunjukkan penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur. Allah menurunkan Al-Quran setidaknya 2 tahapan. Tahapan pertama dari Lauhul Mahfuz, tempat tercatat semua ya nasib alam raya. Lauhul Mahfuz. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke suatu tempat namanya Baitul Izzah. Itu dilakukan di malam Lailatul Qadar. Diturunkan sekaligus satu paket seperti yang kita pegang ya, seperti yang kita baca. Satu paket sudah selesai. Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kapan? Itulah penurunan di malam Lailatul Qadar. Kapan harinya? Nggak tahu, karena itu perkara gaib. Perkara gaib yang memang Allah tidak menyebutkan. Tapi Rasulullah memberikan indikasi-indikasi ya, supaya kita bisa mencari-cari lah paling tidak. Maka kemungkinan Allah menurunkan itu ya antara 21 sampai 29. Ini belum nyampe bumi, maka masih perkara gaib. Di suatu tempat namanya Baitul Izzah, langit yang terdekat dengan bumi kita. Kemudian Allah turunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun mengikuti perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penurunan pertama diturunkan di tanggal 17 Ramadan. Jadi memperingati malam nuzul Quran itu memperingati awal turunnya Al-Quran 5 ayat dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalil ya peringatan 17 Ramadan itu bukan inna anzalnahu fi lailatul qadar ini, tapi ada di surat Al-Furqan. Ya, wa ma nazzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Di mana kami turunkan kepada hamba kami
di hari Al-Furqan. Ya. Hari Al-Furqan, hari ketika terjadi perang Badar. Ketika dikaji oleh para ulama, itu terjadi perang Badar tanggal 17 Ramadan. Maka tanggal 17 Ramadan itulah dianggap sebagai turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau surat Al-Qadar ini turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi anzalna beda dengan nazzalna. Anzalna diturunkan sekaligus satu paket. Nazzalna sering digunakan untuk penurunan berangsur-angsur. Al-Quran turun 23 tahun mengikuti perjalanan dakwah Nabi. Kadang turun satu ayat, kadang turun satu surat. Kadang turun sehari, kadang 2 hari, kadang 1 bulan nggak turun-turun. Kadang Rasulullah butuh, Al-Quran nggak turun. Kadang nggak butuh, Al-Quran turun. Dan yang lebih menakjubkan, Al-Quran ini Allah turunkan secara acak. Kemudian penempatannya juga acak. Sesuatu yang datang belakangan, kadang-kadang disuruh dia di depan. Ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Letaknya di mana Bapak Ibu? Di ujung juz 30. Ya. Kenapa nggak ditaruh di depan gitu? Ya. Maka urutan Al-Qur'an sekarang ini tidak sesuai dengan urutan turunnya. Justru kalau diurut sesuai turunnya berantakan. Kacau. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran memang sudah ada masternya di atas. Sehingga ketika turun satu ayat disuruh sini. Taruh ini setelah ayat ini. Taruh ini setelah ayat ini. Surat Al-Baqarah itu surat Madaniyah. Surat yang kebanyakan turun di Madinah. Setelah 13 tahun Rasulullah berdakwah, tapi ditaruh di depan. Ayat yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ada banyak yang beranggapan ayat yang terakhir turun surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Ayat ini turun ketika Haji Wada. Haji Wada itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Rasulullah meninggal di bulan Rabiul Awal. Ada sekitar 3 bulan atau 2 bulan lebih antara ayat ini dengan meninggalnya Nabi. 3 bulan gak turun Al-Quran. Rasulullah sudah bimbang. Ya. Ternyata setelah dikaji ada ayat yang lebih akhir lagi turun. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Itu Allah tempatkan di antara surat ayat tentang riba dan ayat tentang utang piutang. Ya, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini turun 9 hari sebelum Rasulullah meninggal. Maka ayat yang terakhir turun ayat ini. Bukan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena ini jauh, masih 3 bulan sebelum Rasulullah meninggal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatun artinya malam. Qadar, apa arti qadar? Setidaknya qadar ini memiliki 3 makna. Yang pertama, qadar itu ya qada dan qadar. Artinya apa? Ketetapan atau ketentuan. Ya. Maka malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah menetapkan takdir seorang hamba dalam 1 tahun ke depan. Ya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu Allah tetapkan semua ketetapan-ketetapan yang bijaksana. Maka salah satu perkataan ulama ketika ditanya tentang apa tandanya orang itu dapat malam Lailatul Qadar. Salah satu tandanya orang itu dapat malam Lailatul Qadar di Ramadan itu, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan selama 1 tahun ke depan. Karena ketika Allah menetapkan takdir setahun, dia dalam keadaan baik. Maka insya Allah Allah tetapkan kebaikan-kebaikan 1 tahun ke depan. Maka kita lihat, kalau setahun kita banyak kebaikan yang kita dapatkan, mudah-mudahan itu jadi tanda kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Qadar juga bisa berarti sempit.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Ketika seseorang itu diberikan kemuliaan, dia mengatakan Allah memuliakan saya. Tapi ketika disempitkan rizkinya, wa qadara alaihi rizqah. Qadar artinya juga menyempitkan. Maka malam Lailatul Qadar itu disebut juga malam yang sempit. Kenapa sempit? Kenapa sempit? Pendek waktunya. Jadinya 20 jam. Jadi berapa jam? 3 jam aja? Kurang. Beda dengan malam-malam yang lain berarti. Sempit maksudnya bumi ini terasa sempit dengan banyaknya malaikat yang Allah turunkan. Saking banyaknya malaikat yang Allah turunkan, maka bumi terasa sempit. Ya. Disitulah ayat selanjutnya, tanazzalul malaikatu war ruh. Sebenarnya malaikat itu kan tiap hari turun juga. Ada banyak malaikat yang Allah turunkan bertugas hari-hari. Ada malaikat siang, ada malaikat malam, ada malaikat yang catat amalan kita. Ada malaikat yang mencari majelis ilmu. Disebut malaikatun sayyarah. Malaikat yang suka keliling mencari majelis-majelis ilmu. Banyak malaikat. Tapi kenapa di surat Al-Qadar ini Allah jelaskan malaikat turun, menunjukkan bahwasanya jumlah malaikat yang turun melebihi jumlah malaikat yang turun pada hari-hari biasa. Saking sempitnya, saking banyaknya malaikat yang turun, seakan-akan bumi ini terasa sempit. Ya, gitu ya. Jadi maksudnya sempit dengan banyaknya malaikat yang turun. Malaikat kalau turun membawa apa? Salam. Salamun. Iya, malaikat kalau turun membawa kedamaian, membawa kasih sayang, membawa doa buat orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang ketiga, qadar juga bisa berarti kedudukan. Kadar seseorang artinya kualitas, kapasitas, posisi seseorang. Malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Kenapa malam ini mulia? Karena di malam ini Allah turunkan Al-Quran. Dan semua yang berkaitan dengan Al-Quran, Allah muliakan. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran, Allah muliakan. Malam Lailatul Qadar, malam-malam seperti biasa. Nggak ada pengurangan, Pak. Mohon maaf ya, tidak lebih sempit dari malam yang lainnya. Ya, malam ya dari maghrib sampai subuh. Tetapi malam ini istimewa karena diturunkan Al-Quran. Ya, Jibril itu menjadi penghulu para malaikat. Karena tugasnya dia menyampaikan Al-Quran. Ya. Kalau antum melihat Makkah Madinah, gersang. Ya, jauh lebih indah tanah kita. Jauh lebih subur tanah kita. Tapi kenapa tanah itu lebih istimewa daripada bumi kita? Ini maksudnya daripada tanah air kita. Karena disitulah tempat Allah menurunkan Al-Quran. 23 tahun Allah turunkan Al-Quran di Mekah, di Madinah. Di antara dua tempat itu. Maka kalau kita ingin menjadi orang mulia, lihat posisi kita dengan Al-Quran. Semakin jauh kemuliaan. Semakin dekat dengan Al-Quran. Allah muliakan umat Nabi Muhammad karena berpegang teguh dengan Al-Quran. Sekarang Allah hinakan umat Nabi Muhammad karena jauh dari Al-Quran. Kok bisa? Ya kita lihat keadaan umat kita saat ini. Di mana-mana dihinakan. Ya, setiap hari puluhan ratusan umat Islam darahnya tertumpah. Ya, sekarang di Iran. Palestina apakah sudah tenang? Belum. Masih setiap hari puluhan ya orang yang meninggal. Satu orang Amerika mati, geger bumi ini. Ya. Tapi ratusan umat Islam yang meninggal, nggak ada yang peduli. Kenapa? Karena kita sudah jauh dari Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu ayat aja ya. Ini diantara sedikit penjelasan tentang firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi 3 makna itu setidaknya ya yang menjadi pandangan ulama tentang arti Lailatul Qadar. Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Semua ibadah yang kita lakukan dilakukan saja. Ya kan? Dilakukan saja. Kalau mau gambling ya, sama gambling nih. Maksudnya ya
Antara biasanya kan ngambil genep ya ganjil ya kan. Itikafnya ganjil aja gitu kan. Ganjil aja. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan dapat kan. Cuman sekarang kan setiap malam ganjil. Satu ganjil Muhammadiyah, satu ganjil pemerintah. Jadi antum nggak bisa nih gambling ya kan. Pas ganjil pemerintah ternyata malaikatnya ngikut Muhammadiyah. Pas ganjil Muhammadiyah malaikatnya ngikut pemerintah, kan repot itu. Udah semuanya semalam-malam gitu kan. Kalau mau nggak pakai gambling ya. Tapi kalau enggak ya sudahlah. Mana yang kira-kira kita anggap sebagai malam-malam ganjil, mudah-mudahan. Amalan apapun ya. Ada sebagian ulama yang mencoba untuk membagi. Seumpamanya nih kita punya kuota sedekah 1 juta, udah setiap hari 100.000. Ya kan langsung 1 juta tuh kasih di malam pertama. Ternyata Lailatul Qadarnya belum. Jadi bagi 100 bagilah 10. Jadi setiap malam kita 100.000. Insya Allah ya di malam yang mana Lailatul Qadar kita dapat. Ya, salat juga begitu. Kalau bisa jangan sampai bolong di 10 terakhir Ramadan ini ya. Qiyamul lailnya atau salat berjamaahnya. Ngajinya juga sama. Ya. Kadang-kadang kan ngaji semangat hari ini, besok nggak ngaji kan? Atau nanti kapan semangat? Udah lebih baik dikit, tapi semua malam ini ibadahnya kita dapatkan. Seperti itu. Itu diantara triknya kata sebagian ulama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.